Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Armana Family Channel. Kali ini kita akan berbincang agak sedikit panjang terkait install sendiri laptop baru dengan operating system Windows 11. Tutorial kali ini sangat cocok buat para pemula, yang mana Anda akan bisa untuk melakukan install aplikasi sendiri, kemudian membagi partisi menjadi C dan D atau seterusnya, dan juga ada uninstall aplikasi. Oke, kita langsung simak tutorialnya. Yang pertama kita cek dulu untuk sistemnya. Di sini saya menggunakan laptop HP baru dengan spek yang lumayan lah pokoknya, dengan RAM yang cuma 4 GB, tapi tidak masalah. Untuk speed masih oke karena menggunakan harddisk SSD. Di sini bisa kita lihat menggunakan Windows 11 Home Single. Oke, tidak masalah. Nah, bisa kita lihat begitu kita konekkan internet, maka dia langsung activation state-nya adalah aktif. Di sini langsung aktif. Oke ya. Jadi tidak perlu diaktifasi lagi. Ini adalah operating sistemnya. Oke, lanjut kita mulai. Pertama-tama kita cek untuk aplikasinya, kita ketikkan saja appwiz.cpl, bisa lewat run. Nah, di sini ini adalah program and features. Di sini ada beberapa aplikasi bawaan dari pabrik, bawaan laptop dari sononya. Ini masih fresh ya, tidak ada tambahan apa-apa. Nah, di sini bisa kita lihat juga partisinya cuma satu. Nah, nanti kita akan mencoba menambahkan satu partisi lagi menjadi drive D. Oke, bisa kita lihat. Nah, ada beberapa aplikasi yang kalau kita lihat dia statusnya adalah trial. Di sini kayak McAfee bisa kita lihat dia cuma trial 30 hari. Ini artinya adalah aplikasi-aplikasi iklan. Oke, langsung saja kita lakukan uninstall atau kita lakukan pendeletan. Oke, bisa diikuti sesuai dengan gambar yang ada di video ini. Di sini ada beberapa aplikasi bawaan seperti McAfee, Web Advisor, kemudian ExpressVPN, kemudian ada juga Microsoft Office yang 365. Ini sebenarnya ada gratisan selama 1 tahun, tapi setelah 1 tahun Office-nya expired maka tidak bisa dipakai, makanya kita akan langsung delete semua. Oke, kita akan proses untuk uninstall semuanya. Oke, kita restart later karena kita akan lanjutkan untuk menguninstall yang lainnya. Kita lanjut Web Advisor by McAfee, ini juga sepaket dengan McAfee ya. Kita delete juga. Kemudian ada ExpressVPN, di sini juga kita uninstall. Kita belum tahu dan belum butuh untuk ExpressVPN ini, jadi kita delete juga. Oke, kita lanjut klik uninstall dan kita tunggu sampai selesai. Nah, ini adalah aplikasi-aplikasi iklan. Jadi di sini pertama-tama kita lakukan uninstall aplikasi melalui program and features lewat menu appwiz.cpl. Oke. Kita lanjutkan ke Microsoft 365. Ini sebenarnya bawaannya ada lisensi untuk 1 tahun, jadi ini langsung saja kita delete, kita remove juga. Nanti akan kita ganti dengan aplikasi Office yang tidak expired. Bisa kita membeli secara original atau juga kita bisa menginstal dengan mode bajakan, mungkin tidak masalah karena untuk pemakaian sendiri. Oke, sudah selesai. Nah, di sini ada satu lagi Microsoft OneNote, kita juga lakukan uninstall. Oke, ini kita tunggu sebentar ya, ini prosesnya. Ini adalah laptop HP dengan RAM 4 GB dan harddisk SSD. Bawaan defaultnya menggunakan Windows 11 Single Language. Oke, kita masih proses. Oke, selesai. Nah,
Setelah itu semuanya selesai. Ini kalau misalkan mau di uninstall juga tidak masalah, yang Wildtangled Games itu. Kalau tidak, oke, kita cek ke device manager. Bisa kita lihat di sini device manajernya full, tidak ada masalah. Kemudian kita cek di properties, bisa kita lihat. Nah, ini kalau mau merename PC bisa dari sini atau bisa dilihat di tutorial saya yang lainnya terkait Windows 11. Oke ya, ini sudah mantap, jadi tidak perlu diutak-atik lagi. Aktivasi sudah oke, kemudian untuk sistem yang lainnya sudah oke. Next, kita lanjut lihat di Windows Explorer-nya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, tadi cuman ada satu drive C saja. Di sini saya tidak familiar karena saya biasanya menggunakan 2 drive atau 3 drive. Oke, langsung saja kita colokin flash disk installernya. Nah, di sini sebelumnya saya sudah mendownload ya menggunakan laptop lainnya. Di sini saya akan menginstal Partition Wizard versi 12. Aplikasi ini adalah aplikasi untuk pengaturan atau memanage terkait hard disk, baik itu partisi, mau menggabungkan, mau membagi dan lain sebagainya. Ini untuk pemakaian sendiri terbilang free atau gratis. Silahkan diunduh di website, silahkan dicari di Google, ini benar-benar gratis ya. Minitool Partition Wizard free versi 12.6. Kita install sebentar, kita tutup semuanya, kita fokus ke Partition Wizard. Oke, selesai. Filenya kecil, tidak ada masalah. Setelah itu kita eject untuk flash disknya supaya nanti drive-nya bisa nyambung C, kemudian D, dan seterusnya. Kalau tidak nanti akan loncat. Oke, sebelumnya kita lakukan cek lock screen atau screen timeout. Kita ubah menjadi never semua supaya dia tidak standby ya. Ini saya biasanya lakukan untuk never semua, artinya benar-benar maksimal, tidak ada pengaturan daya. Oke, selanjutnya kita jalankan Minitool Partition Wizard. Ini aplikasi pihak ketiga ini sangat user interface-nya lumayan mudah sekali. Nah, di sini bisa kita lihat sebenarnya ada beberapa partisi. Ada sistem, ada other, kemudian ada C, kan ada juga Windows RE Tool. Nah, di sini kita tinggal klik kanan C-nya, kemudian kita lakukan resize. Kita tinggal tarik ke kanan dan ke kiri. Bisa kita lihat untuk unallocated space afternya ini adalah nanti yang tidak terpakai atau yang kosong. Di bagian kanannya adalah kosong. Oke, cukup, saya kira 100 GB cukup ya, atau mungkin bisa dikondisikan lagi untuk D-nya nanti mau berapa. Nah, di sini 122. Oke. Nah, di sini C dan unallocated. Nah, tinggal diklik kanan saja untuk unallocatednya, kemudian klik menu create. Nah, create ini adalah untuk membuat partisi. Ini saya biarkan default saja, saya cuma memberi label data 1 dan kemudian saya oke. Setelah itu saya pencet tombol apply di sebelah kiri. Oke. Kemudian kita yes. Setelah kita yes, maka akan melakukan proses, namun karena ini resize-nya ada di C, dia akan melakukan restart dan prosesnya ada di bagian restart. Kira-kira seperti itulah. Setelah kita restart, maka kita bisa lihat ada partisi C dan ada partisi D, kira-kira seperti itu. Oke ya, jadi tugas untuk membagi partisi menjadi 2 C dan D sudah selesai. Kita lanjutkan menginstal aplikasi standar. Aplikasi standar adalah aplikasi yang biasa saya install pada sebuah komputer baru atau laptop baru, mulai dari WinZip, WinRAR, kemudian untuk audio, untuk video, maupun untuk gambar-gambar juga. Di sini kita install 7-zip. Oke, ini kita putar cepat ya. Kemudian kita juga bisa install Chrome. Ini juga free. Oke, setelah kita install Chrome juga ada beberapa. Nah, di sini ini adalah
menu-menu di taskbar, bisa kita klik kanan unpin juga bisa. Oke, bisa kita lihat. Nah, ini masih versi 74, versi lama tidak masalah. Kemudian kita lanjutkan install Acrobat Reader. Ini kalau kita tidak menginstal Acrobat Reader, maka untuk PDF akan terbuka menggunakan Microsoft Edge. Jadi ini wajib diinstal ya. Jadi supaya tidak bingung kalau mempunyai file-file PDF. Standarnya kita menggunakan Adobe Acrobat Reader. Reader di sini adalah gratisan. Kalau yang Pro itu berbayar. Oke, selesai. Next, kita lanjutkan install. Oh, ini masih ekstrak tadi ya, ini ekstrak dan ini sekarang baru menginstal. Kita tunggu sebentar. Ini karena menggunakan RAM 4 jadi agak sedikit lama. Saya sarankan Anda mengupgrade minimal untuk Windows 11 adalah RAM 8 GB supayanya lebih mulus untuk aplikasi yang dijalankan. Oke, next saya install Extended Asian Language Phone Pack juga. Oke, aplikasi tambahan ini adalah untuk menginstal dukungan terhadap bahasa-bahasa yang ada di Asia Timur. Jadi bisa membaca tulisan bahasa Cina, bahasa Thailand, Vietnam dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Kita juga akan menginstal AnyDesk. Ini biasa saya install juga. Nah, jadi kalau ada kendala-kendala saya bisa melakukan remote karena ini adalah komputer atau laptop punyanya teman. Jadi kalau ada masalah saya bisa langsung tinggal menjalankan AnyDesk dan saya bantu meremote dengan catatan ada koneksi internet. Oke, sangat simpel sekali. Kita tinggal install seperti yang saya contohkan di gambar video ini. Kemudian kita lanjut juga menginstal aplikasi Firefox. Di sini saya masih menggunakan Firefox yang versi lama ya. Ya kira-kira setahun yang lalu, versi 69 ini tidak masalah. Nanti setelah beberapa kali terkonek internet dia akan otomatis mengupgrade sendiri ke versi yang selanjutnya. Di sini saya juga menginstal Irfan View. Ini adalah aplikasi untuk melihat gambar komplit sekali, bisa melihat hampir semua gambar. Di sini saya juga menginstal pluginnya. Pluginnya adalah untuk semacam decoder ya, plugin tambahan agar Irfan View makin mantap untuk melihat beberapa file-file seperti gambar, video, audio. Kemudian ada beberapa gambar-gambar versi lainnya juga. Di sini saya juga menginstal Java. Ini wajib ya, Java Runtime Environment. Ini saya biasa menginstal versi 7 dan versi 8. Di sini saya menginstal versi 8. Ini saya sarankan juga wajib diinstal karena untuk beberapa aplikasi banyak yang menggunakan engine Java, terutama aplikasi gratisan yang buatan pemerintah seperti TPB, e-faktur dan lain sebagainya. Oke, di sini ini juga enggak terlalu besar ya untuk Javanya. Sudah selesai. Kemudian lanjut install yang lainnya juga. Di sini saya ada KM Player. Ini aplikasi video ya, video audio. Saya suka yang versi lama juga di sini karena tidak terlalu banyak iklan. Kalau versi baru biasanya ada banyak iklannya. Oke, installnya cuma tinggal next install sampai finish selesai, tidak ada masalah karena ini masih merupakan aplikasi free atau freeware, aplikasi gratisan. Oke, nah, ini tinggal kita close saja. Nah, di sini selesai ya untuk KM Playernya. Kalau muncul semacam iklan-iklan bisa langsung di don't show this message, kemudian diklik no saja, nggak masalah. Oke, selanjutnya mana ini? Oh, ternyata dia melakukan default APPS, kita abaikan terlebih dahulu. Kemudian saya install juga Notepad++. Di sini adalah saya suka menggunakan Notepad++ karena ada tabnya dan kemudian fiturnya lumayan komplit. Jadi kalau kita menginstal coding
menggunakan Notepad++, maka dia akan menjadi berwarna, jadi kita bisa dengan mudah melakukan edit-edit script atau config. Kemudian saya install juga Photoscape. Ini juga aplikasi gratisan. Ini fiturnya komplit, mulai dari edit, viewer, ngeprint, kemudian sampai ke frame-frame bisa menggunakan Photoscape. Silahkan dicoba. Ini sangat komplit sekali, dan ini tentu saja masih gratisan. Oke ya, nanti akan kita bahas tersendiri untuk masing-masing aplikasi. Jadi nanti kita bisa memanfaatkan aplikasi gratisan ini untuk mensupport pekerjaan kita. Dan selanjutnya kita install WhatsApp. Ini WhatsApp desktop ya, jadi kalau diperlukan silakan di download terlebih dahulu. Ini juga gratis, kemudian tinggal di double klik, tunggu sebentar hingga selesai, dan nanti akan muncul shortcut di desktop. Kemudian saya juga menginstal Winamp. Ini saya suka Winamp karena ini sangat klasikal ya. Aplikasinya bisa dibilang kecil, kemudian interface-nya bagus. Dari dulu kita sering menggunakan Winamp, terutama untuk interface klasiknya, jadi sangat ringan lah dan mudah digunakan. Oke, untuk WhatsApp sudah selesai, dan kita lanjut ke Winamp. Tadi belum selesai. Ini Winamp, kita tinggal next saja. Jadi install aplikasi yang gratisan standarnya adalah next, kemudian tunggu hingga finish dan selesai. Oke, ini adalah aplikasi-aplikasi standar yang sering saya install di laptop baru atau di komputer baru. Oke, selanjutnya kita masih ada coba install Windows Live Mail. Windows Live Mail ini saya biasa menggunakan ada dua, galeri, Windows Movie Maker, dan email tentunya. Saya biasa install itu. Coba kita install. Oh, ini ternyata masih belum bisa. Jadi kita install .NET Framework versi 3 terlebih dahulu. Nanti kedepannya akan kita install itu ya. Oke, kemudian kita bisa menginstal juga Zoom. Ini juga gratisan, tinggal double klik saja. Karena ini masih musimnya corona, jadi ini masih bermanfaat ya. Jadi Zoom harus diinstal juga untuk pertemuan-pertemuan secara online. Oke, saya juga menginstal WinRAR. Ini saya tinggal klik install saja. Ini untuk lebih mensupport 7-zip. Terkadang saya juga menginstal WinZip juga, tergantung permintaan dari teman-teman. Nah, di sini ada WinZip juga. Saya install WinZip juga di sini. Oke ya. Untuk aplikasi-aplikasi yang berbayar silakan dicari sendiri, baik googling dengan cara mengetik di Google, kemudian nanti akan diarahkan ke website yang menyediakan downloadan, baik itu secara gratisan maupun berbayar. Tapi saya sarankan tetap menggunakan yang gratisan saja, karena biasanya yang gratisan itu lebih bersih daripada yang berbayar tapi dibuat gratisan. Artinya bajakan itu akan lebih tidak aman karena sering disusupi oleh virus ataupun penyakit-penyakit lainnya. Oke, kemudian kita lanjut kemana ini, PDFile. Saya suka menginstal PDFile juga di sini ya. PDFile itu adalah aplikasi untuk mengedit PDF, kemudian ada toolnya juga untuk memotong, menggabungkan, ngasih password dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah dia punya PDF writer, artinya dia bisa mencetak PDF dari aplikasi manapun menggunakan prosedural ngeprint, artinya PDF print server, kira-kira seperti itu. Oke, ini masih menginstal PDFile. Untuk menginstal PDFile kita perlu menginstal Java dan Ghostscript terlebih dahulu. Java sudah kita install, kemudian Ghostscript juga sudah kita install. Nah, di sini kita tinggal masukkan license-nya saja.
Ini untuk penggunaan pribadi sendiri sering saya install ya, jadi tidak masalah. Fiturnya lumayan komplit, bagus. Ini shortcutnya saya bersihkan saja, saya tidak suka terlalu ramai untuk icon-icon di desktop, jadi ini saya clear. Kemudian saya juga menginstal Facetune Capture. Ini untuk mengcapture dan membuat video ya. Tadi saya sudah menginstal untuk membuat rekaman video ini, jadi tidak masalah. Kemudian kita lanjut menginstal Office. Di sini saya menginstal Office 2016. Ini Office 2016 dan 2019 biasanya dia akan langsung menginstal semua isinya, jadi kita tidak bisa memilih-milih. Oke ya, di sini bisa kita lihat ada Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, Publisher, ada Skype juga, ada Access juga, dan lain sebagainya. Oke ya, ini masih menginstal, kita tunggu sebentar hingga instalasi Office selesai. Instalasi Office masih proses ya, kita tunggu sebentar. Oke, masih menunggu instalasi Office 2016. Di sini biasanya agak sedikit lama karena kita menggunakan installernya dari flash disk. Kalau kita menggunakan dari hard disk maka bisa sedikit lebih cepat, karena pengkopiannya akan lebih kecepatannya lebih mumpuni daripada menggunakan USB. Tidak masalah, kita tunggu sebentar. Oke ya, di sini masih menginstal Office, ini komplit. Jadi Office ini nanti akan kita gunakan untuk untuk tugas atau untuk pekerjaan lain-lain sebagainya terkait penggunaan Word, Excel, PowerPoint biasanya. Kalau untuk Outlook biasanya dipakai di perusahaan. Oke, sudah selesai. Kita sudah selesai menginstal Office 2016. Oke, kemudian kita bisa cek. Kita cek melalui All Apps ya. Di sini adalah shortcutnya. Di sini kita bisa lihat. Kita tinggal ketikkan atau kita cari, kemudian kita klik kanan More, kemudian Open File Location. Di sini saya mau membuat shortcut di desktop atau di taskbar. Bisa kita lihat ada Access, Excel. Kita klik kanan di sini, kemudian kita klik Show More Option. Nah, seperti ini. Kemudian kita send to desktop. Maka akan muncul icon di desktop atau shortcut di desktop. Silakan dikondisikan untuk yang lainnya, baik itu PowerPoint, Word, Excel dan lain sebagainya, dengan cara yang sama, yaitu diklik kanan, kemudian Show More Option dan Send to Desktop. Nah, ini kita ulangi untuk Word. Kita klik Show More Option, kemudian Send to Desktop atau Create Shortcut. Oke, bisa kita lihat ada Excel, ada PowerPoint, dan ada Word di bagian atas. Oke, bisa kita lihat untuk taskbarnya. Silahkan dikondisikan juga kalau diperlukan, kalau tidak juga tidak masalah. Nah, ini kalau mau dibuang tinggal diklik kanan Unpin. Yang tidak suka silahkan di unpin saja biar tidak terlalu ramai. Oke ya, ini standarnya. Ada kemudian start, ada pencarian, widget dan lain sebagainya. Oke, sampai sini instalasi untuk Office sudah selesai. Nanti kita tinggal menginstal aktivasinya atau cracknya supaya Office-nya bisa dipakai selamanya. Oke, sudah semuanya ya. Standar aplikasi sudah kita install. Kemudian kita lanjutkan. Ya, di sini ini masih saya ngecek untuk melakukan pembuatan shortcut karena ini milik orang awam, milik pemula, jadi saya khawatirkan tidak ditemukan aplikasi-aplikasi yang sudah kita install karena berada di dalam start menu. Makanya saya biasanya melakukan pembuatan shortcut di desktop. Seperti tadi, Word, Excel, PowerPoint, ada juga Zoom, ada juga beberapa aplikasi lainnya. Oke ya.
Caranya masih sama. Untuk detail Windows 11 bisa dilihat di tutorial saya yang lainnya. Oke, kita bisa coba untuk ini pin taskbar. Kalau misalkan diminati, jadi kita tinggal klik kanan pintu taskbar, maka ikon-ikon juga bisa ada di taskbar. Silakan dikondisikan saja untuk aplikasi-aplikasi yang sering dipakai saja. Yang tidak sering dipakai tidak usah, supaya tidak terlalu panjang. Oke ya. Nah, di sini kita coba buka aplikasi Excel-nya. Seperti apa aplikasi Excel-nya? Ya, tidak jauh berbeda dengan aplikasi-aplikasi yang sebelumnya, baik di versi 2013 maupun 2010 masih sama. Nah, di sini kita perlu mengaktifasi Office terlebih dahulu. Oke ya, jadi kalau kita belum aktivasi biasanya akan muncul semacam ini. Nah, bisa kita lihat Excel kita akan expired sebentar lagi. Oke, makanya kita perlu melakukan aktivasi. Karena saya menggunakan Office versi copy atau bahasa kerennya versi bajakan, karena ini untuk laptop teman kantor saja, saya kira tidak masalah. Nah, di sini saya akan menggunakan KMS Office 2016. Di sini saya biasanya melakukan download beberapa key atau crack melalui websitenya Kuya. Silakan di googling saja, biasanya sudah ada di sana. Oke ya, ini saya copy dulu untuk KMS-nya. Ini saya ada beberapa jenis KMS, saya kopikan saja buat jaga-jaga kalau ada masalah di kemudian hari. Kemudian saya bikin folder di sini. Nah, kemudian saya pastekan di sini. Oke. Setelah itu saya lakukan ekstrak karena ini posisinya masih ke kompres menjadi zip file. Oke. Perlu diingat ini adalah KMS, jadi ini pasti nanti akan diblokir sama Windows Defender. Maka kita perlu melakukan whitelist terlebih dahulu untuk folder master di Windows Defender. Terkait itu kita bisa cek di Windows Defender di optionnya. Selain whitelist, kita juga nanti pas install kita bisa melakukan semacam restore atau mengizinkan allow untuk aplikasi ini berjalan di Windows 11. Kalau tidak maka akan keblokir. Oke, saya lakukan ekstrak ya. Tadi sudah diekstrak belum? Nah, ini bisa kita lihat ini aplikasi tidak berjalan, artinya dia biasanya diblokir oleh Windows Defender. Oke, tidak masalah. Kita coba sekali lagi. Nah, ini kita akan coba membuka lewat WinRAR. Nah, di sini bisa kita lihat, nah, ada Windows Security, ini adalah Windows Defender. Dia diblokir karena KMS Auto itu biasanya isinya adalah crack-crack atau serial untuk operating system dan Office. Di sini bisa kita lihat di protection history-nya. Nah, di sini dia diblokir. Kita bisa lakukan allow on device supaya file ini bisa jalan. Kalau tidak bisa jalan ya nanti Office kita ya akan expired terus. Oke, kita lakukan manage setting dan di sini kita akan lakukan exclusions atau pengecualian. Jadi kita akan lakukan exclusion untuk folder master yang ada crack-crackan KMS Auto tadi ya. Di drive D tadi kita simpan di drive D, kemudian kita bisa di sini di folder master. Oke, select folder. Oke, kita coba sekali lagi untuk mengekstrak. Apakah masih bermasalah? Oh, masih bermasalah ya. Oke, agak sedikit repot ini kita mengekstrak zip file yang berisi KMS Auto karena diblokir sama Windows Defender-nya.
Oke, seharusnya kita kopikan secara ekstrak tadi, tidak masalah. Ini kita coba kita open menggunakan WinZip. Nah, di sini saya centang saja, kemudian saya lakukan ekstrak. Mana ekstraknya? Oh, sebelah kanan ya, ini diekstrak. Oke, di sini saja nggak masalah. Kita unzip di sini. Oke, berhasil ya. Di sini saya menggunakan WinZip berhasil. Yang atas juga berhasil tadi menggunakan WinRAR. Setelah terekstrak, kita langsung saja menjalankan KMS AutoNet. Di sini kita klik kanan, kemudian Run as Administrator. Kita akan melakukan crack untuk Office 2016-nya supaya bisa dipakai selamanya. Oke ya. Mana tadi? Oke, kita tutup dulu. Oke, kita activation. Nah, di sini kita activate Office. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini ada muncul seperti ini. Kita oke saja. Di sini kita convert terlebih dahulu Office-nya. Kita ikuti saja. Kita tunggu sampai selesai. Ini biasanya agak sedikit lama. Oke, setelah selesai pengkonvertan maka akan dilanjutkan dengan sesi aktivasi Office-nya. Kita masih menunggu di sini. Oke, kita klik-klik biar kelihatan. Nah, gimana? Sudah selesai? Oke. Masih menunggu di sini. Kita aktivasi Office 2016-nya. Saya sarankan bisa menggunakan original Windows dan original Office-nya ya, karena sekarang untuk original Office-nya sudah murah. Saya sarankan untuk membeli yang versi original, karena versi original lebih mudah untuk aktivasinya. Kita tinggal connect internet, kita klik activation, maka langsung bisa dipakai. Untuk kelas-kelas para bisnismen saya sarankan untuk membeli yang original. Untuk kelas-kelas mahasiswa ya kita kondisikan saja. Oke, kita masih menunggu untuk menyelesaikan aktivasi Office 2016. Oke, kita close saja ya tadi. Nah, di sini muncul blokiran dari Windows Defender, artinya untuk aktivasi sudah dimulai. Langsung saja kita allow on device, kita start supaya dia jalan. Bisa kita lihat ya di sebelah kiri untuk lognya. Masih menunggu. Setelah instalasi Office, maka kita dianggap sudah selesai menginstal aplikasi standar pada laptop baru ini, yaitu laptop dengan operating system Windows 11. Ini adalah paketan dari laptop HP penjualan tahun 2022 bulan Februari. Masih menunggu, agak lumayan lama ini. Kita coba untuk membuka aplikasi Excel, apakah sudah bisa dipakai atau masih muncul error. Kita coba, kita buka aplikasi Excel atau Word. Oke, kemudian kita accept. Jikalau error expired sudah tidak muncul, maka kita sudah berhasil mengaktifasi Office 2016-nya. Oke, silahkan dilakukan pengecekan dengan membuka beberapa aplikasi Office seperti Word, Excel, PowerPoint, dan lain sebagainya. Silakan untuk crack bisa di-download di websitenya Kuya. Nah, di sini ini adalah Kuya. Diketikkan saja di Google, maka nanti akan muncul beberapa website untuk mendownload serial key atau crack. Oke ya, ini saya anggap sudah selesai. Kita coba membuka aplikasi Word-nya. Tadi aplikasi Excel sudah tidak masalah, seharusnya aplikasi Word juga aman. Oke, bisa kita lihat sudah tidak muncul untuk
error expired. Oke ya, saya kira cukup sekian. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Silakan ditonton berulang-ulang biar tidak gagal paham. Oke, saya kira sudah berhasil ya. Jadi sangat simpel sekali. Ini adalah beberapa hal yang kita lakukan jika kita membeli laptop baru, mulai dari instalasi, uninstall aplikasi, kita bikin partisi baru, kita install Office, kita melakukan aktivasi, dan seterusnya. Silakan untuk beberapa aplikasi bisa dikondisikan dan bisa dilihat di deskripsi video ini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.